Halo, apa kabar teman-teman? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Dengan saya Bung Ropan di Rai Soccer TV. Sekali lagi saya mengajak kepada teman-teman untuk jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol ya di channel YouTube di Rai Soccer TV ini. Karena saya selalu ada di sini bersama dengan Bung Yesayas Octavianus. Tanpa juga bantuan dari Anda, channel ini tidak akan berkembang, dan saya berterima kasih tentunya kepada semua teman yang sudah mensubscribe channel YouTube di Rai Soccer TV ini. Tiba saatnya saya akan berbicara untuk menyambut dengan terharu ya, bangga atas apa yang terjadi yang sudah diucapkan oleh dua pemain yang dinaturalisasikan menjadi warga negara Indonesia, pemain tim nasional kita, Jordi Amat dan Sandy Walsh. Resmi diambil sumpah, dan mereka berdua sudah mengucapkan itu di kantor di Kanwil ya, Kemenkumham di Jakarta, di hadapan ketua di Kanwil Kemenkumham ya, Pak Ibnu Khaldun yang ada di sana. Dan dengan penuh keyakinan, percaya diri, Jordi serta Sandy mengucapkan sumpah mereka untuk setia terhadap negara Republik Indonesia setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan kepres surat untuk menerima kedua pemain ini menjadi warga negara Indonesia pertanggal 8 November yang lalu. Dan pada hari Kamis 17 November menjadi hari yang bersejarah bagi Jordi dan Sandy, dan juga pasti bagi seluruh pengurus PSSI termasuk Ketua Umum Iwan Bule dan pelatih Sintayong yang sekarang masih berada di Eropa, tepatnya di Spanyol, bersama dengan timnas U20 akan menyambut ini dengan luar biasa kegembiraan ini ya. Dan ketika Jordi sudah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah pengambilan sumpah mereka, Sintayong sudah bisa memasukkan nama Jordi dan Sandy ke dalam skuadnya yang dipersiapkan di event paling dekat adalah Piala AFF, di mana Piala AFF itu kita tahu bersama akan berlangsung pada 20 Desember 2022 sampai 16 Januari 2023. Kita berada di grup A bersama dengan Kamboja, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Kita akan bermain pertama kali pada 23 Desember itu di Indonesia sebagai tuan rumah, entah mau main di GBK atau mau di JIS, bermain di Pakansari atau Stadion Patriot. Tapi kita akan menjamu Kamboja dalam pertandingan pertama. Semoga Jordi dan Sandy ini bisa bermain, karena mereka sudah bisa dimasukin dalam list daftar pemain yang akan dikirim paling lambat pada tanggal 20 November ini ke AFF. Masih ada perubahan memang, bisa sebanyak mungkin yang dikirim. Bahkan AFF membatasi itu sampai 70 nama bisa dikirim. Namun pada akhirnya ya, sehari sebelum pertandingan dimulai masih bisa diputuskan untuk 23 pemain dari STY. Dan pasti ada yang gugur ketika Jordi dan Sandy sudah masuk ke dalam skuad inti tim nasional senior. Karena tim nasional senior ini yang paling utama adalah ikut di 2023 Piala Asia 16 Juni sampai 16 Juli ya, itu tahun depan. Dan pasti Jordi sudah bisa tampil bersama dengan Sandy. Tinggal kita menunggu proses ke depan adalah pengambilan sumpah. Tapi lebih dulu akan tanda tangan surat kepres akan turun dari Presiden Joko Widodo terhadap Sain Patinama. Jadi lebih dulu selamat kepada dua pemain yang sudah resmi, Jordi dan Sandy, dan sambil menunggu Sain Patinama ini kalau Presiden sudah tanda tangan ya, setelah paripurna mengesahkan mereka dari DPR RI, dan kemudian tinggal soal waktu untuk dia diambil sumpah. Mungkin kalau berkejaran dengan waktu, Sain Patinama ini tidak akan masuk di Piala AFF ya, tetapi paling tidak sudah ada dua yang sudah oke ya, Jordi dan Sandy. Sain mungkin akan menyusul ya, karena tidak akan cepat ya. Kalau memang ini dikebut dan kepres turun dalam 1-2 hari ini masih boleh, kemudian langsung diambil sumpah ya pada tanggal 19 katakan ya, itu tanggal 20 pagi bisa ya. Kita akan tunggulah ke depan. Namun ini yang perlu saya bisa katakan dalam konten saya kali ini, bahwa welcome, selamat datang bagi Jordi dan Sandy. Jordi sekarang bermain di klub di Liga Super Malaysia bersama dengan Johor Darul Taksim.
Sementara Sandi itu bermain di Liga Belgia dengan KV Mechelen. Tinggal bagaimana sekarang pendekatan dari PSSI dan juga Sintayong untuk bisa meyakinkan klub KV Mechelen ini mengizinkan Sandi bisa bermain di tim nasional di Piala AFF, karena Piala AFF kita tahu itu bukan kalender resmi FIFA, sehingga klubnya masih bisa untuk bisa menolak panggilan itu, bisa menahan. Kecuali memang mereka mengizinkan ini untuk bisa memperkuat tim Indonesia. Karena kalau Sandi bisa bermain kan enak, ini debut pertama dia bersama dengan timnas Indonesia. Sama juga dengan Jordi. Kalau Jordi sih aman, bersama dengan Johor pasti kasih. Karena kan Liga Malaysia sedang libur, jadi tidak akan terganggu dalam pertandingan di Piala AFF. Jadi dua pemain ini, Jordi akan bermain di back tengah. Jadi sana tentunya kita tahu ada Elkan Bagot, ada Rizky Ridho, juga ada Fakhrudin. Sementara Sandi akan bermain di posisi kanan, dan di sini tempat bagi Asnawi. Jadi saya pikir udah enak bagi STY. Ya, ada opsi banyak yang dilakukan, karena Sandi ini kan bukan saja di bek kanan juga, dia bisa bermain di gelandang, ya, gelandang bertahan, sehingga bagi STY enaklah dia mengutak-atik semua formasi dia, starting 11 dia saat menghadapi siapapun lawan yang bertemu dengan tim nasional Indonesia untuk tim senior. Sampai di sini ya pembahasan saya untuk menyambut dengan luar biasa ketika Jordi dan Sandi sudah diambil sumpah dan mereka sekarang sudah resmi menjadi WNI, sudah dapat paspor, KTP. Soal nantinya alih status untuk federasi itu belakangan. Yang penting kan sekarang paspor itu paling penting. Federasi menyusul aja, yang penting daftar dulu nama mereka di tim nasional. Oke? Ingat, bola itu bulat. Giring terus.